Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, pada sore Selamat hari sore. ini, eee, kita akan sampai kepada webinar yang ke-33, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini temanya adalah penerapan pembelajaran daring dengan Office 365, dan di sini sudah ada tamu spesial kita, yaitu Ibu Dr. Insinyur Francisca Haryanti Chandra, MT, MOS MCI MIE. Nah, beliau adalah Kaprodi Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Nah, jumpa lagi Bapak dan Ibu seperti biasa dengan saya, David Raditya, Education Technology Specialist Microsoft Indonesia. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu regulasinya, yaitu kita diharapkan untuk saling respect, saling menghormati satu sama lain. Nah, caranya seperti apa nih? Simpelnya adalah supaya tidak mengaktifkan mikrofon dan juga sebisa mungkin saya imbau untuk tidak mengaktifkan webcam ya Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu mendistract nanti ketika materi akan dibawakan oleh Ibu Francisca. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Jika menggunakan komputer, di browser atau di aplikasi di komputer itu di sebelah titik 3 ada show conversation. Dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ketika ada pertanyaan silakan nanti diklik di bagian tengah layar ada show conversation, di sana bisa diketikkan oleh Bapak dan Ibu. Nanti pertanyaannya akan saya compile supaya bisa saya tanyakan kepada Ibu Francisca. Jadi tidak langsung memotong Ibu Francisca yang sedang menyampaikan materinya. Selanjutnya, secara overview, apa sih yang akan dibahas di webinar pada sore hari ini? Pada sore hari ini, Ibu Francisca akan membahas talking point-nya ada 4, yaitu stay connected dengan Microsoft Teams Meeting. Selanjutnya, pemanfaatan Microsoft Teams untuk assignment dan grading. Lalu, pemanfaatan Microsoft Forms untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan Microsoft Word untuk menulis jurnal ilmiah. Mungkin yang di sini nanti akan di-cover adalah bagaimana melakukan citasi dan lain-lain dari fitur-fiturnya. Oke, nah karena di sini sudah saya lihat jamnya sudah menunjukkan hampir jam 3.30, jadi saya persilahkan kepada Ibu Francisca. Silahkan Ibu Francisca untuk menyapa dulu audiens kita pada sore hari ini. Ada tenaga pendidik, guru, dan dosen dari seluruh penjuru Indonesia nih. Ibu, silahkan Ibu Francisca. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan ada di rumah ya Bapak Ibu, jangan di jalan. Ya, saya ucapkan, bisa dimulai sekarang Pak David? Silahkan Ibu Francisca. Di sini saat ini sudah ada sekitar 44 yang hadir dan terus bertambah, Bu. Jadi dipersilahkan kepada Ibu Francisca. Boleh, oke. Saya share screen ya. Baik, Ibu. Silahkan. Baik. Mana screen saya? Ya, terlihat dengan jelas, Ibu. Oke. Tapi di tempat saya hilang, Pak.
Oke, mungkin di salah satu aplikasinya, di PowerPoint-nya, Bu, di slides-nya. Slide-nya. Oke, nah, oke. Baik, saya ulangi lagi, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat. Saya ucapkan terima kasih juga ke Microsoft dan Pak David, dan juga ke Microsoft Education Community yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing mengenai penerapan pembelajaran daring dengan Office 365. Ya, sebelum saya meneruskan sharing saya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang saya. Ini nama saya, kemudian ini pendidikan saya S1-nya dan S2-nya di Teknik Elektro, S3-nya di Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Kemudian sejak lulus saya bekerja di dosen di ITS, tapi kemudian saya pindah di STTS yang sekarang jadi ISTTS, dan saya saat ini dipercaya menjadi Kaprodi di Teknik Elektro ISTTS. Berikut adalah beberapa sertifikat Microsoft yang sudah saya peroleh, dan saya juga aktif di Microsoft Education Community. Baik, Bapak Ibu sekalian, Office 365. Nah, kalau bicara tentang Office, nampaknya hampir semua orang tahu ya, mulai dari Office 2007, 2016, 2019. Tapi Office 365 sendiri itu nampaknya baru beberapa tahun terakhir ini menjadi lebih populer. Dan kalau lahirnya sih sebetulnya Office 365 ini adalah tahun 2011, saya baca di internet. Office 365 mempunyai beberapa plan. Nah, untuk di education yang sekarang sedang diberikan oleh, atau sudah sejak dulu diberikan gratis oleh Microsoft ke lembaga pendidikan, itu adalah Office Plan A1 yang isinya bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada istilahnya aplikasi dan ada istilahnya layanan. Nah, saya sendiri itu terus terang saja baru aktif menggunakan layanan ya sejak ada corona ini. Baik, sebelumnya 3 ini yang menurut hemat saya adalah yang hampir semua pengajar pasti pakai. Word, Excel, PowerPoint. Ya, jadi 3 ini adalah aplikasi Microsoft Office, apakah itu Office 2019 atau 365, ini yang sangat-sangat sering dipakai oleh kita semua. Namun setelah sharing saya ini, mungkin saya harapkan ini akan berubah, karena Bapak Ibu terutama yang ngajar akan menggunakan yang ini, TOP View, Top View. Kita lihat apa itu nanti. Baik. Sebelum saya melanjutkan sharing saya tentang Office 365, saya akan cerita sedikit tentang pembelajaran, karena topiknya kita hari ini adalah pembelajaran daring dengan menggunakan Office 365. Pembelajaran itu sendiri sebetulnya adalah suatu proses yang tujuannya adalah perubahan perilaku, dan pembelajaran itu direncanakan. Jadi kalau misalnya ada anak kecil kesenggol panci dan tahu itu panas, nah itu sebetulnya belum disebut pembelajaran ya, dalam konteks yang saya ceritakan ini, itu pengalaman. Tapi kalau pembelajaran di dalam konteks di kampus itu ada rencana pembelajaran. Lalu tujuan dari pembelajaran yaitu tadi perubahan perilaku, mulai dari belum mengerti menjadi mengerti, peningkatan perilaku dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu pembelajaran sendiri itu juga suatu sistem yang salah 3 komponennya, saya nggak tulis selengkapnya, tapi 3 dari komponennya adalah pembelajar, bisa siswa, bisa mahasiswa, istilah yang umum kalau di bahasa Inggrisnya student, sumber belajar itu guru, zaman dulu guru, pembelajaran sekolah, kampus, ada kelas, ada papan tulis,
Di sini contohnya hitam, tapi mungkin sekarang udah jadi putih. Mungkin juga kaca sekarang, ini gelas. Kemudian yang modern ada proyektor. Itu sarana minimal biasanya di kampus atau di sekolah. Nah, saat ini kita ada di abad 21. Lalu Microsoft dan Stanford Research Institute itu membuat satu rubrik yang disebut 21st Century Learning Design atau pembelajaran abad 21. Apa sih pembelajaran abad 21 itu? Yaitu pembelajaran yang mengakomodasi siswa kita untuk bisa menjadi siap menghadapi abad 21 dengan 6 keterampilan. Ya, ada knowledge construction, collaboration, ICT for learning, real problem solving and innovation, self-regulation, dan skilled communication. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya membahas mengenai titik berat dari 21st Century Learning Design ini di kemampuan atau keterampilan collaboration. Okay? Collaboration dan communication. Ya, saya kira sebetulnya ada 4C lainnya, tapi 2 ini dulu deh. Lalu hadirlah C yang lain, yaitu Corona atau COVID-19. Tidak ada satupun kita di dunia ini yang pernah merencanakan, membuat rencana pembelajaran misalnya yang mencantumkan kehadiran, ada yang menyebutnya Marconah, tadi saya baca di Facebook, ya. Tidak ada satupun, sehingga kita mendadak sontak harus stay at home. Harus bekerja dari rumah. Harus belajar dari rumah. Nah, gimana caranya? Biasanya kan tadi kan kalau kita sekolah di kelas. Kalau kelasnya lampu mati aja, mahasiswanya udah ribut. Ya. Nah, ini sekarang kelasnya nggak ada. Kelasnya seperti ini. Kalau dulu ini, sekarang kelasnya seperti ini, kosong sudah, ya. Namanya sekolah ini sekarang, ya. Kelasnya ada di layar dan di rumah ini ayah dan ibunya ngajarin anaknya ini. Ya, jadi ini yang banyak jadi keluhan mama-mama ini sekarang. Nah, ini yang terjadi, yaitu bahasa kerennya menggunakan teknologi. Ya, jadi salah satu upaya atau salah satu jalan keluar ya menggunakan teknologi. Ya, sekarang ini Bapak Ibu dan saya berada di tempat yang berbeda, tetapi kita bertemu dalam satu ruangan atau dunia maya. Kemarin saya baca koran, ini pidato Mas Menteri tanggal 2 Mei masuk di Kompas, teknologi jadi kunci pendidikan. Ya, suka tidak suka, kita harus memanfaatkan teknologi dan mungkin Bapak Ibu yang hari ini mengikuti webinar ini terutama termasuk yang berbahagia karena masih bisa menjangkau teknologi. Masih banyak yang nggak bisa. Kemudian ada Office 365, kita kembali Office 365 ini education yang tadi saya katakan plan A1. Mungkin nanti kalau ingin tahu tanya plan A, B, A lainnya, itu adalah ranahnya Pak Mas David ya, Pak David. Oke, jadi sekarang ada pembelajaran daring atau istilahnya online. Apa sih yang harus dipenuhi oleh pembelajaran daring itu? 1, sesuatu pembelajaran daring itu harus mampu stay connected with your class. Harus mampu terhubung dengan kelas yang tadi nih. Yang tadi yang kosong, tapi sekarang kita harus tetap bisa bertemu dengan siswa atau mahasiswa kita. Dan tentunya kalau hanya bertemu lewat WhatsApp, agak kurang gregetnya, karena ingin lihat wajahnya. Jadi kita pakai video conference. Lalu istilahnya itu adalah class meeting. Ya. Nah, juga untuk online learning, dosen, guru harus mampu
harus bisa membagi materinya, ya, materi perkuliahan, materi pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, siswa harus juga nanti mampu mengembalikan materi ke dosen. Ya, pada saat pertama saya 16 Maret saya dirumahkan, stay at home, itu saya belum pakai Teams, saya pakainya WhatsApp. Waduh, ribet sekali itu kalau terima tugasnya mahasiswa. Ada yang fotonya nggak jelas, ada yang berlembar-lembar, langsung handphone saya penuh. Ya, nah tadi ini, jadi harus ada mampu tadi si online learning itu tetap harus ada bisa memberikan tugas, evaluasi, assessment dan lain sebagainya, dan harus bisa memberikan nilai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti ternyata setelah saya coba itu Teams mampu mengakomodasi semuanya ini. Ya, jadi Teams mampu mengakomodasi stay connected, video conference, class meeting, sharing content, assignment, dan grading. Ini adalah contoh kelas saya. Jadi kita bisa buat kelas fisika dan kelas lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti, karena nanti saya akan butuh gambar ini, di sini ada gambar kalender. Ini nanti kita bisa ngatur kelasnya itu jam berapa mau ketemu, hari apa, bisa dibatasi ya. Untuk tim sebetulnya saya tidak memberikan teknisnya di sini, karena kalau Bapak Ibu pengen belajar teknisnya itu sudah ada di webinar-webinar sebelumnya. Nah, kemudian stay connected video conference. Nah, dengan Teams kita bisa melihat wajah siswa atau mahasiswa. Tapi sengaja yang saya tampilkan di sini yang nggak ada wajahnya ya untuk menjaga privasi ya. Jadi sebetulnya ini ada yang ada wajahnya, tapi saya karena juga mahasiswa bilang, Bu, jangan pakai webcam terus-terusan, Bu. Kuotanya habis, oke. Jadi biasanya hanya 5-10 menit pertama kita pakai webcam, atau waktu saya pin mereka, saya suruh menampilkan wajahnya, setelah itu ya saya tutup. Mereka menutupnya. Nah, kemudian bagaimana dengan assignment? Kalau Bapak Ibu buka tim, itu nanti di atas ada yang di general, itu ada files ini kita bisa upload. Kelas notebook itu adalah buku catatannya kelas, jadi guru bisa upload materi di sini, dan materinya nggak bisa diedit oleh siswa, tapi bisa dibaca. Tapi saya akan bicara tentang assignment dan grades ya. Jadi ada assignment dan ada grades, dan ini yang pink di bawah ini adalah untuk video conference. Kita klik assignment, ada create di sini. Kemudian di sini kita bisa pilih quiz dan assignment. Nah, saya akan lihat quiz ya. Bapak Ibu, kata-kata quiz ini akan lebih, bagi saya terhadap mahasiswa itu akan lebih memotivasi daripada ujian, eksam, atau tes ya. Karena kalau kuis kan bisa berhadiah. Nah, ada kuis berhadiah, entah hadiahnya apa, tapi kita bisa ini secara psikologis lebih memotivasi. Itu yang tadi saya mengatakan bahwa kita bisa mengevaluasi dengan lebih memotivasi dengan hanya dengan sederhana kata-kata kuis, dan nanti bisa kita sambung kuis berhadiah. Kemudian kalau kita klik quiz, maka akan muncul seperti ini, forms. Nah, ini adalah salah satu layanan dari Office 365 yang menurut hemat saya sangat bermanfaat bagi guru maupun pengajar, ya, maupun dosen. Karena kita bisa bikin quiz, bisa bikin survei, bisa bikin macam-macam di sini, dan ini gunanya banyak sekali.
Di sini Bapak Ibu nanti misalnya kalau sudah mau buat, saya sudah punya beberapa di sini, atau kalau misalnya kita ingin buat yang baru tinggal klik new form, ini di sebelah kanan atas, maka nanti jadi seperti ini, ada new quiz, ada new survey, dan ini saya sudah punya quiz-quiz yang sudah saya punyain, bisa di copy, bisa divariasi, dan soalnya yang kuis tadi, mestinya saya tulis kuis ini, bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa pilihan ganda, bisa persamaan matematika, bisa jawaban singkat, bisa jawaban bercabang. Jawabannya, ABC-nya kalau multiple choice bisa diacak, pilihan gandanya bisa pilihan ganda cuma jawabannya satu atau lebih dari satu. Lalu soal sendiri dapat diacak. Lalu siswa dapat langsung mengetahui jawaban yang betul. Lalu kita, dosen atau pengajar, dapat mengetahui statistik dari soal, kemudian juga dapat mengetahui langsung nilainya mahasiswa dan statistiknya, dan dapat diekspor ke Excel. Nah, dengan bisa diekspor ke Excel, maka banyak yang bisa kita lakukan melalui Excel. Salah satu kesulitan pada saat saya pertama membuat forms adalah waktu mau mengetik persamaan matematika. Ternyata forms memberikannya. Jadi sudah cukup sekali. Memang kelihatannya tidak ada integral ya di sini, tapi cukuplah untuk persamaan matematika. Kalau fisika yang sederhana aja masih bisa. Oke. Nah, kembali ke dapat diekspor ke Excel. Kita lihat Excel itu kalau Bapak Ibu perhatikan, pertama di sudut kanan atas itu ada share and comment, nanti akan saya cerita. Kemudian ada ideas. Ini memang adanya hanya di Office 365. Kalau di Office 2019 rasanya nggak ada ya. Saya terlanjur pakai Office 365. Ada yang disebut ideas. Apa sih fungsinya ideas itu? Nah, kalau kita lihat, kalau saya punya spreadsheet kosong, lembar kerja kosong, kemudian ideas saya klik, maka akan terjadi seperti ini. Di pinggir kanan ada ideas, tapi dia bilang gini, sheet-nya masih blank. Nah, kalau sheet-nya masih blank, maka bisa try sample data. Klik try sample data. Kita klik, akan jadi seperti ini. Nah, di sini ada data, sampel data. Nah, dari data ini Bapak Ibu bisa pivot, bisa mencari misalnya penjualan terbesar untuk clothing atau harga mana yang paling mahal ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kotak sini. Ini saya sudah mencobanya. Nah, di sini yang keluar adalah percentage of sales by kategori ya. Jadi kita sangat mudah sekali, dan kalau Bapak Ibu yang sudah belajar pivot ini juga nanti bisa lebih detail, lebih masih bisa, tapi karena saya sudah mengatakan hari ini saya tidak cerita tentang teknis, Bapak Ibu nanti bisa lihat di banyak ini di YouTube tentang ini. Nah, cuma saya hanya menjelaskan fungsinya aja. Nah, bagaimana tentang evaluasi kita tadi, assignment kita tadi. Nah, ini adalah setelah saya forms itu nanti ada yang namanya response in Excel. Sesudah saya dapat respons, ini adalah respon dari quiz. Nah, kita lihat di sini ada total point. Nah, kemudian saya ingin tahu bottom 3 NRP by total points. Itu yang bottom 3-nya yang mana? Nah, ini, ini yang bottom 3-nya adalah ini, ada NRP-nya. Jadi kita lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa yang nilainya 50. Nah, ini juga satu peringatan bagi kita, karena ini sebetulnya kuis saya ini adalah semacam kuis formatif. Jadi sebelum terlanjur sampai ke sumatif, kita bisa memperbaikinya bersama-sama dengan mahasiswanya. Lalu bagaimana yang top? Nah,
ini adalah yang top. Yang top kita lihat di sini, tadi saya tidak pakai NRP, tapi pakai nama supaya bisa lebih kelihatan. Kita bisa juga pakai NRP juga. Nah, kita lihat di sini ada 5 anak yang 110, 100, dan kemudian 80. Oh ya, mungkin Bapak Ibu bilang, oh kok 110? Yaitu seingat saya soal saya ini maksimumnya nilainya 120, jadi tergantung pada kita waktu desain soal. Nah, lalu assignment. Tadi kan ada quiz, ada assignment. Nah, kalau assignment, umumnya biasanya assignment tugas makalah atau mungkin ya soal yang lebih rumit, dan ada juga tugas presentasi. Namun kali ini saya hanya membahas mengenai makalah aja. Kalau cerita tentang makalah, paper, pasti Word. Ya. Kita lihat si Word ini. Ya. Di sini saya akan memberikan 5 fitur dari Word, yaitu share, comment, immersive, register, dan editor. Share dan komen seperti yang saya katakan tadi, mana share dan komen ini kalau Bapak Ibu perhatikan di Office 365, Word, Excel, PowerPoint di ujung kanan atas pasti ada share dan komen. Ini gunanya adalah kita dapat men-share pekerjaan kita ke teman, ke siswa atau siapapun yang kita inginkan, tentu dengan ada beberapa batasan, ada pekerjaan itu bisa diedit atau hanya bisa dibaca, ya. Lalu pekerjaan itu juga di Word itu kita bisa berikan komen. Lalu nanti komen itu juga bisa dibalas kalau kita bekerjanya pada saat mode kolaborasi, mode sharing. Kemudian ini yang mungkin sangat bermanfaat dari Bapak Ibu yang menulis, ya. Kalau menulis kita kan pasti perlu referensi, perlu sumber, ya, perlu referensi dari jurnal, dari tulisan peneliti sebelumnya. Nah, itu ada fitur register di reference. Kalau Bapak Ibu klik register ini, maka nanti akan keluar kenapa hilang? Bentar. Ya. Ada layar seperti ini. Di pinggir kanan itu ada register, find sources, research, add sources to your document, sources automatically cite, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja keyword sumber yang mau Bapak Ibu cari. Misalnya saya mencari video pembelajaran Flip Classroom. Nah, ini ketemu, nanti ada banyak sekali, tinggal dipilih mana yang mau dipakai sebagai referensi. Kalau setuju dipakai, nah ada tanda plus di sini, tinggal diklik. Nah, kalau setelah diklik, maka dia akan muncul di referensi di bibliografi. Ya. Kalau ini 1, kalau misalnya 3 atau 4, dia akan nanti mengurutkan sendiri sesuai dengan urutan abjad atau sesuai dengan format yang diinginkan. Untuk style format itu Bapak Ibu tinggal pilih, banyak sekali, ada Chicago tadi, mungkin ada yang IEEE, ada yang APA, dan seterusnya, tinggal dipilih mau pakai yang mana. Kemudian ada fitur lain yaitu editor. Nah, editor ini judulnya aja editor, jadi dia akan mengedit mulai kita dari salah spelling dan salah grammar. Hanya sayangnya saya coba itu hanya bisa untuk bahasa Inggris sementara ini. Ini saya coba ada satu kalimat overview, ya punyanya Microsoft, saya coba. Ternyata ini karena yang mungkin pendek, kalau Bapak Ibu lihat di editor sini semua ada centangnya, artinya nggak ada salahnya. Ya. Tapi saya coba yang ini tadi rubrik 21st Century Learning Design Rubrics, itu
ternyata cukup banyak salahnya. Ada 2 versi dia mengatakannya. English yang United States itu ada 14, salah spellingnya 9, salah grammarnya 5. Kemudian yang English United Kingdom salah spellingnya 1, salah grammarnya 11. Kita lihat salahnya gimana sih? Nah, ternyata waktu saya klik spelling, Word-nya memberikan kata-kata unported license, ya. Lalu dia juga memberikan suggestion. Di sini yang salah katanya. Kemudian kalau grammar, grammar ini salahnya cuma koma sebetulnya. Problem solving, koma, and uses data. Katanya dia jangan pakai koma, nggak boleh. Nah ini juga subtext ya. Jadi di sini dan dia juga Word-nya menyarankan apa yang sebaiknya harus dikerjakan. Nah, ini contohnya. Lalu komen. Nah ini komen Bapak Ibu, saya kira sudah biasanya ini saya pakai kalau memeriksa tugas akhirnya mahasiswa. Karena tugas akhir sekarang terpaksa ya harus diperiksa soft copy. Kalau dulu enak hard copy bisa coret-coret, kalau sekarang ya coretnya di sini. Ya. Jadi ya ini sangat bermanfaat untuk sekarang ini. Kalau dulu saya nggak suka diberi mahasiswa harus koreksi di layar, tapi kalau sekarang terpaksa karena ya apa boleh buat. Kalau kirim bukunya nanti kasihan harus pakai ongkos lagi dan ya nggak aman lah. Nah, fitur lain yang saya lihat juga cukup bagus dan cukup baik, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tapi ada yang belum, yaitu immersive reader. Immersive reader ini sangat-sangat berguna bagi orang yang penglihatannya agak kurang, ya. Jadi yang penglihatan kurang, karena dengan immersive reader itu kita bisa membuat tulisannya, text spacingnya, jadi renggang-renggang, bisa ada line fokusnya, bisa ada page color, bisa berwarna-warni, bisa column width-nya. Jadi segala sesuatu yang memudahkan orang untuk membaca. Ya, saya tidak anukan di sini, nanti Bapak Ibu coba aja sendiri. Lalu kemudian, nah ini yang terakhir, tadi kita udah Excel, Word, sekarang PowerPoint. PowerPoint juga punya beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu nggak aware atau sudah tahu. Di pojok sini ada yang namanya design ideas, ya, di sudut kanan atas lagi. Nah itu kalau diklik, maka seperti ini. Jadi waktu saya memasukkan teknologi jadi kunci pendidikan, maka Bapak Ibu perhatikan waktu saya insert gambar, di pinggir kanan itu ada design ideas, mau pakai yang mana silahkan katanya gitu. Kalau saya tambah gambarnya satu lagi, nah dia akan jadi seperti ini. Tinggal dipilih, ini nanti kalau di scroll ke bawah banyak variasinya. Gambar menurut pengalaman saya paling banyak bisa kita masukkan 5, kalau lebih dari itu udah nggak bisa, udah ruwet jadinya. Jadi nggak pakai design idea. Dan kebanyakan PowerPoint yang saya buat ini saya pakai design idea ini. Jadi kalau kita mau cepet-cepet dan kebanyakan suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Sekarang kedengaran nggak? Terdengar jelas. Kedengaran Bu. Jelas Bu. Jelas ya? Jadi saya jelas Bu. Siapa yang bilang jelas? Jelas. Oke, thank you. Jelas. Oke, nah tadi saya kan sudah katakan terakhir setelah tadi hanya WEP, Word, Excel, PowerPoint, sekarang jadi top view. O-nya apa ini? Nah, ini saya belum cerita. Kira-kira apa ya Bapak Ibu sekalian? Ayo, boleh dijawab deh. Nanti dapat coklat. Stream, Ibu, stream? Enggak, saya enggak cerita stream soalnya mau cerita sih tapi nggak usah. Apa ayo O-nya? Outlook Bu, Outlook. Bukan. OneNote. Pasti nggak ada yang tahu. OneNote. Bukan. Outlook. Bukan. Ini kalau nggak ada ini nggak jalan semua deh. OneDrive. Iya, OneDrive Bapak Ibu sekalian.
Ini adalah, ya ini dia ya, nggak ada OneDrive gimana kita mau semua disimpan ya. Saya jujur aja sekarang yang namanya tugas mahasiswa itu saya nggak mau dikirim lihat WA. Semua harus masuk di Teams. Karena kalau di WA, aduh, handphonenya penuh, saya mesti download satu-satu, stres ya. Dan kalau kita simpan di Teams, ya itu artinya kita simpannya kan di OneDrive. Ya, jadi OneDrive ini dan pengetahuan saya untuk yang education itu dapat gratis 1 tera. Pak David, betul nggak 1 tera? Sekarang sudah 5 tera, Ibu Francisca. Wow, ya udah. Saya tadi mau bilang 1 tera, takutnya di diskon jadi setengah tera, Pak. Malah naik, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ada 5 tera gratis. Dah mau nyimpen apa aja di situ, ya. Oke. Nah, jadi ya ini dia top view OneDrive ya. Tadi OneNote, kalau OneNote itu sekarang kayaknya udah masuk di Classnote Bapak Ibu sekalian, di Teams itu udah masuk di situ, udah embed. Nah, kemudian kalau Outlook saya nggak cerita dulu deh karena juga di Teams paling tidak untuk kalender, untuk arrange meeting udah Teams-nya punya kalender di pinggir kiri itu aja. Jadi ya udah saya nggak cerita Outlook aja karena udah ada. Salah satu lagi kelebihan dari Office 365 ini apa Bapak Ibu sekalian? Integrasi aplikasinya itu sangat-sangat erat. Jadi Forms tadi Bapak Ibu bisa masukkan di PowerPoint biar nggak kelihatan kayak ujian. Bisa dimasukkan tadi di Teams. Bisa dimasukkan juga di Sway. Saya nggak cerita Sway tadi. Sway itu sebetulnya juga dan itu gratis. Bapak Ibu bisa buat presentasi, bisa dari PowerPoint dicetelkan di sana atau bisa buat sendiri dan itu sangat-sangat menyenangkan. Gampang buatnya, gratisan juga. Tinggal ambil di web. Nah, ini yang menurut saya adalah kelebihan dari Office 365 untuk pembelajaran. Semuanya bisa terintegrasi, semuanya bisa di-embed, bisa dimasukkan dan ya memang bintangnya kali ini adalah Teams itu. Karena semua bisa istilahnya bisa dicemplung, bisa dimasukkan di Teams. Oke, dan ini adalah Office 365 memang sejak awal Microsoft sudah mengatakan bahwa Office 365 ini adalah suatu aplikasi layanan yang menunjang kolaborasi. Dan kalau Bapak Ibu tahu Mas Menteri, Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan bahwa kita penting berkolaborasi. Nah, saya kira cukup sekian mungkin di sini. Terima kasih. Itu alamat email saya. Bisa dihubungi lewat alamat email, bisa juga dengan WA. Dan jangan lupa tetap stay at home ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak David, saya selesaikan. Terima kasih materinya yang sangat-sangat bagus sekali Ibu Francisca. Jadi di sini fitur-fitur yang diterapkan oleh Ibu Francisca itu memang fitur-fitur unggulannya Microsoft Office ya Ibu Francisca ya. Terima kasih. Dan untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di sini, jadi seperti yang tadi di awal Ibu Francisca sudah jelaskan bahwa di sini Ibu Francisca bukan benar-benar bahas teknisnya, demonya, caranya bagaimana, langkahnya satu persatu bagaimana, bukan seperti itu, tapi lebih ke penerapannya. Begitu. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan diketikkan di kolom meeting chat atau di tengah layar di sebelahnya titik 3, di sebelah kanan ini ada show conversation dan silahkan diketikkan di sana. Untuk yang menggunakan HP bisa di kanan atas ada tombol conversation-nya, silahkan diketikkan di sana. Saya akan coba compilekan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kebetulan ada pertanyaan untuk Ibu Francisca dari Ibu Tati. Untuk grading bagaimana ya, Bu? Terima kasih pertanyaannya Ibu Tati. Silakan Ibu Francisca. Oke.
Baik, untuk grading seperti tadi, jadi di Forms itu kalau Bapak Ibu buat soal di Forms yang berbentuk kuis, itu Bapak Ibu bisa langsung waktu membuat soal kan menyebutkan mana yang benar. Sehingga begitu selesai seperti tadi, gradingnya langsung siswa sudah tahu mereka dapat 50, dapat 70 dan saya udah nggak usah koreksi lagi gitu loh. Jadi sudah tahu seperti itu. Nah, khusus untuk assignment, kalau assignment itu ada dua versi. Satu yang memang harus dikoreksi secara manual. Kedua, kalau Bapak Ibu buat rubriknya, itu nanti bisa rubrik bisa membantu langsung untuk grading. Ya saya belum mencobanya juga karena juga jujur saya mencoba Teams ini baru 16 Maret. Belum 16 Maret, seminggu setelah 16 Maret setelah saya kewalahan pakai WhatsApp. Tapi Bapak Ibu bisa lihat belajar Teams-nya hanya mencoba ini dan bahkan dosen juga, ada salah satu rekan dosen saya yang memandu saya. Nah, hanya dalam waktu sebulan saya sudah bisa dan sudah bisa memanfaatkan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, gampang kok, Microsoft sudah membuat kita gampang untuk grading-nya. Begitu Bapak Ibu. Iya, terima kasih jawabannya Ibu Francisca. Semoga jawab untuk Ibu Tati tadi ada pertanyaannya. Oke, selanjutnya Ibu Francisca, ternyata di sini masih banyak sekali Bu pertanyaannya. Saya akan coba bawakan satu-satu. Nah, berikut ada pertanyaan dari Pak Hisyam. Bagaimana bagi mahasiswa atau siswa yang menggunakan lab, misalnya lab biologi, lab kimia. Nah, apakah bisa di-Teams-kan, Bu? Jadi, saya tahu Ibu Francisca punya pengalaman best practice, Bu, untuk lab penerapannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Aduh, kalau untuk lab saya belum pernah mencobanya. Namun kalau itu bisa dalam bentuk video, itu bisa di-embed jadi video kan bisa dicantelkan di itu bisa. Tapi kalau lab, saya nggak tahu Pak. Bapak nanti bisa email saya cari saya cari info atau mungkin Pak David bisa bantu saya. Gimana kalau lab gitu, lab biologi. Kalau cuma demo videonya bisa Bapak Ibu, bahkan videonya kalau yang stream kan bisa interaktif itu juga, gitu Pak David. Iya, terima kasih Ibu Francisca. Nah, untuk tadi pertanyaan yang untuk lab ini ya, Pak ya. Nah, tadi dari Bapak Hisyam, ya. Jadi kalau lab, kalau dari saya mungkin saya akan tambahkan sedikit dari Ibu Francisca. Jadinya kalau tergantung use case-nya lab yang diterapkan oleh Pak Hisyam itu seperti apa. Ketika masih bisa menggunakan sesuatu yang visual, itu artinya kita masih bisa menggunakan ketika modelnya harus benar-benar praktikal. Ada hal yang harus dilakukan dan bendanya itu tidak ada di tangan mahasiswa atau siswanya masing-masing karena harus di lab seperti itu. Nah, itu mungkin agak sedikit sulit ya untuk use case yang seperti itu. Nah, biasanya kami juga gandeng partner. Jadi namanya itu MyEduSolve. Nah, jadi dia ada semacam environment lab online-nya gitu, Pak. Jadi nggak hanya dari Microsoft saja. Itu waktu itu sekitar 2 minggu yang lalu webinarnya ada dan rekaman webinarnya masih ada di link MS Teams ID. Mungkin nanti saya bisa share lagi ya Pak rekaman webinarnya, linknya supaya nanti siapa tahu bisa memberikan insight. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Francisca atas jawabannya. Kebetulan masih banyak lagi Bu pertanyaannya. Siap Pak. Standby. Jadi untuk ada pertanyaan lagi di sini. Office di tempat kami untuk Word-nya tidak lengkap, tidak ada immersive reader. Bagaimana cara mengaktifkan?
Nah, apakah pernah juga Bu seperti ini mungkin dari segi versinya ya, kalau immersive reader. Mungkin kalau dari Ibu Francisca ada saran untuk nanya, kebetulan namanya username-nya huruf dan angka, jadinya saya tidak tahu Bapak atau Ibu. Oke, kalau immersive reader saya kira mungkin ya tergantung versi Office-nya ya Pak ya. Kalau di Office 365 kayaknya mestinya ada, bahkan immersive reader itu tidak hanya di Word aja. Seingat saya di PowerPoint juga ada. Cuman saya biasanya pakainya kalau yang di Word gitu. Jadi Ibu atau Bapak yang tanya, memang versi Word-nya sebaiknya cari yang plan A1 itu Bapak Ibu, yang gratis tapi Iya, Ibu Francisca. Jadi saya akan melengkapi lagi untuk Bapak atau Ibu yang bertanya. Untuk immersive reader itu sebenarnya kalau untuk yang software di desktop kita itu memang adanya di Office 365 yang sudah mendownload versi desktop Office yang paling baru, yaitu sekarang sih Office 2019 ya. Nah, tapi untuk yang versi online-nya, kalau di akun Office 365 itu udah ada fitur immersive reader. Jadi betul nggak hanya di Word, PowerPoint, Excel aja, tapi di OneNote, di Forms, dan lain-lain, itu sudah ada immersive reader-nya. Jadinya itu sudah sangat membantu sih Pak atau Bu. Seperti itu. Kemudian mungkin di sini ada Pak Faris juga bertanya, apakah dapat diintegrasikan dengan LMS seperti Moodle? Bisa Pak, itu sudah pernah dibawakan juga kebetulan di webinar yang sebelumnya sekitar 2 minggu lalu. Jadi nanti saya untuk yang sudah pernah dibahas di webinar-webinar sebelumnya, saya akan berikan linknya ya untuk rekaman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dian Nugroho untuk Ibu Francisca. Apakah bisa melakukan analisis item semisal diskriminan index, difficulty index, Bu? Mungkin ini buat research ya. Oke, demikian Ibu Francisca. Begini Pak, kalau sampai segitu mungkin nggak tahu saya ya. Jadi artinya kalau Bapak nanti langsung aja habis ini coba aja forms, kemudian di situ nanti kan kita hanya bisa lihat soal nomor 1 misalnya kalau pesertanya katakan 200. Nah, soal nomor 1 itu berapa yang betul gitu ya. Menurut hemat saya yang saya tahu hanya sampai di situ. Bentuknya itu bisa dalam Excel, tapi bisa ada juga yang dalam bentuk pie ya. Begitu Bapak yang tadi tanya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Francisca. Jadi untuk metode analisis yang diskriminan index atau difficulty index ini mungkin yang dimaksud itu tadi di forms ya, Bapak atau Ibu, atau ini di Excel. Kalau di Excel nanti sudah banyak forumnya sih untuk Bapak Dian Nugroho, jadi bisa dilakukan seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Francisca dari Bapak Tribudi Santoso. Untuk rubrik, apakah hanya bisa dilakukan di assignment di Teams atau bisa di Microsoft Forms juga? Di Teams Pak, di Ya. Teams-nya kalau rubrik di Teams-nya, bukan di Forms. Francisca. Jadi untuk Pak Tri memang untuk rubrik itu hanya di Teams ya, Pak Tri. Jadi di assignment-nya gitu. Karena kalau di Microsoft Forms, quiz dan survei itu tidak ada rubriknya langsung diatur di sana. Oke, selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin saya sambil menjawab pertanyaan yang agak teknis ya, Ibu Francisca. Ya, dari Pak, nggak apa-apa, silahkan Pak David. Baik, Ibu. Untuk Pak Hanif, dari Pak Hanif, OneDrive yang 5 tera itu dari Office 365 yang offline atau termasuk yang online? Karena karena punya saya online belum dapat segitu. Oke.
Jadi gini, Pak Hanif, ketika untuk institusi pendidikan Office 365 itu sebenarnya layanannya kan modelnya subscription ya Pak ya. Walaupun yang ada yang 0 rupiah tapi ya modelnya subscription, tetap renewalnya per tahun gitu, walaupun 0 rupiah kalau yang untuk institusi pendidikan ya, bukan untuk perorangan. Jadinya setiap tahun ketika renewal nanti diverifikasi ulang datanya seperti itu, walaupun harganya tetap 0 rupiah. Nah itu 5 tera Pak. Tapi kalau untuk yang saya kurang tahu kalau yang Pak Hanif ini yang Bapak maksud apakah perorangan atau bagaimana, jadinya belum bisa dikonfirmasi Pak. Yang punya Bapak itu modelnya yang Office 365 yang apa? Demikian. Oke, untuk Ibu Endah, apakah Teams ini penggunaannya mirip dengan Google Classroom? Terima kasih pertanyaannya Ibu Endah. Silakan Ibu Francisca, apakah Teams penggunaannya mirip dengan Google Classroom, Bu? Saya nggak pernah pakai Google Classroom, Pak. Saya nggak tahu jadinya. Oke, terima kasih Ibu Francisca. Iya, jadi memang untuk penggunaannya memang kurang lebih ya, ini mirip dengan Google Classroom, tapi template-nya bisa kita ubah-ubah lagi untuk Ibu Endah. Jadi nanti dari segi template, atau misalnya kita ingin membuat tim gitu ya, karena tim ini kan intinya kolaboratif tools ya, kita bisa membentuk sebagai kelas, bisa kita bentuk, kalau kelas yang tadi itu kan antara teacher dengan student, atau dosen dengan mahasiswa gitu juga. Nah, tapi nggak hanya kelas saja, kalau di Teams bisa manajer dan staff, bisa sesama pengajar, fixnya tidak saling merestriksi satu sama lain, ketimbang dosen dan mahasiswa itu kan agak terlalu ini ya. Kalau misalnya rights-nya dosen pasti lebih tinggi. Nah, kalau komunitas pengajar, professional learning community di Teams itu tipe timnya tidak seperti itu. Jadi kita bisa memilih berbagai template, dan untuk penggunaannya secara kelas seperti itu panduannya sudah kami buatkan juga di aka.ms Teams ID. Dan kalau Teams, kalau yang saya dengar testimoninya itu nggak hanya disiapkan workspace kosong saja, tapi sudah di template-templatekan supaya educator juga mudah penggunaannya. Oke, untuk Pak Johan, Bu, saya ngajar listening. Maaf, saya tidak bisa memasukkan suara audio. Oh, mungkin ini di Microsoft Forms, Francisca. Untuk memasukkan suara audio. Nah, itu ada catatan Bu, atau pernah menggunakan di best practice tertentu untuk mengajar listening bahasa Inggris? Mengajar listening bahasa Inggris, kalau pakai video atau pakai Teams kan Bapak bisa ngomong, lalu nanti studennya kan bisa dengar, Pak. Oke, mungkin ini kalau forms ya, Ibu ya. Mungkin, tapi ini pertanyaannya juga belum terlalu dielaborasi apa di aplikasi apa yang dimaksud. Jadi di sini dari Ibu Francisca untuk Pak Johan bisa menggunakan Teams dan juga yang lain ya Pak, stream seperti itu video. Tapi untuk listening yang Bapak ketikkan itu bisa pakai immersive reader-nya Pak, kalau di forms. Jadi nanti mudah, Bapak ketikkan saja, lalu nanti bisa jadi immersive reader seperti itu Pak. Tapi kalau tidak berarti harus lewat Microsoft Teams Pak. Seperti yang tadi best practice-nya di storykan oleh Ibu Francisca. Ya, biasanya saya pakai kan langsung masuk suara, tapi sekarang maaf Pak, saya manual aja saya masukkan. Oke. Dari mikrofon saya ini langsung saya putar dengan handphone saya suara dari native speaker kan, jadi langsung dengan mahasiswa. Mau saya itu secara otomatis masuk, saya input ke dalam sistem ini maksud saya itu. Oke, kalau untuk langsung otomatis ketika Bapak Johan share screen, itu bisa memilih include sistem audio ya Pak, kalau dari aplikasi desktopnya. Oke Pak, makasih ya Pak ya.
Jadi kalau saya sarankan menggunakan yang Microsoft Teams di desktop. Jadinya nanti bisa share include sistem audio ketika share screen seperti itu. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya dari Pak Muhammad Ardiansyah untuk Ibu Francisca lagi. Mau bertanya, Bu, apakah untuk grading ini hanya untuk soal kuis yang bersifat multiple choice? Bagaimana bila soal bersifat esai, Bu? Apakah bisa melakukan grading, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, untuk Pak Muhammad Ardiansyah tadi, kebetulan Ibu Francisca menyinggung tentang rubrik nih, Pak. Nah, untuk esai, nah ini bisa akan dijawab sama Ibu Francisca. Terima kasih. Silakan Ibu Francisca. Kalau untuk itu nggak bisa lewat forms, Pak. Harus lewat Teams, lewat assignment dan rubrik, Pak. Jadi kalau yang untuk esai. Kalau untuk short answer bisa, tapi benar-benar short ya, Pak, answernya. Dan answernya itu harus Bapak buat bermacam-macam. Karena saya udah pernah coba, kalau misalnya jawabannya 10 Newton, nanti ada yang jawabnya cuma 10, dihitung salah. Jadi kita harus punya beberapa kemungkinan dan itu diakomodasi oleh forms. Jadi kalau short answer, lalu bisa beberapa jawaban yang dianggap betul. Tapi kalau rubrik itu di assignment-nya Teams, Pak. Terima kasih Ibu Francisca. Ya, Pak. Jadinya kita sarankan ketika soalnya bersifatnya esai, tapi yang dimaksud esainya itu maksudnya soal isian ya, bukan esai menulis esai. Oke, kalau untuk soal isian, ya setuju sama Ibu Francisca. Jadi memang bisa digunakan untuk answer berbentuk teks gitu. Nah, nanti kita masukkan kemungkinan jawab betul itu apa saja. Nah, itu bisa, Pak. Tapi kalau untuk model penulisan itu melalui assignments, nanti pakai rubrics gitu. Oke, selanjutnya Oke, kira-kira di sini sudah tidak ada pertanyaan yang oke, ada lagi pertanyaan atau mungkin ini agak sifatnya agak teknis ya dari Pak Abu Bakar Harun. Apakah Microsoft 365 ini ada jamin tidak akan hilang akunnya? Atau apakah akunnya tidak bisa dibobol oleh orang lain? Oke, untuk ini sebenarnya tergantung dikelolanya, Pak. Ketika seperti yang diterapkan oleh Ibu Francisca ini kan diterapkannya di institusi. Nah, jadinya adminnya dikelola dari institusinya. Nah, ketika ada fraud, misalnya terbobol dan segala macamnya, ketika ada aktivitas suspicious atau yang mencurigakan, itu Office 365 sudah ada pengamannya sendiri. Jadinya bisa cepat terblokir, misalnya tiba-tiba terhack dan mengirim email dalam jumlah tidak sedikit gitu, itu bisa langsung tersuspend dulu akunnya. Jadinya dari admin di kampusnya itu bisa mengatur lagi reset passwordnya pada dosen tersebut atau guru tersebut kalau di sekolah. Nah, ini mungkin agak berbeda ya dengan Office 365 yang personal. Kalau yang personal itu tinggal diaktifkan saja bisa sih, Pak, kalau yang two factor authentication. Jadi kalau misalnya mau masuk ke aplikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke HP. Demikian. Oke, kalau untuk pertanyaannya sendiri ini sudah selesai, Bu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi dalam konteks yang Ibu bawakan materinya. Jadi saya terima kasih sekali atas kebersediaan Ibu Francisca telah mau hadir di sini untuk mengisi dan berbagi. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, Bu, boleh saya minta pesan dari Ibu Francisca untuk seluruh educator, dosen atau guru di seluruh Indonesia dalam masa pandemi ini, Bu. Oke, baik. Jadi tadi
seakan-akan kan Teams ini bisa membantu guru dalam mengajar, menulis dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, sebaik apapun software atau teknologi, maka itu yang lebih penting adalah orang yang di belakangnya. Seperti tadi untuk soal esai, bagaimanapun juga Bapak Ibu mendesain rubrik itu tidak bisa menandingi cara Bapak Ibu menilai. Rubrik itu hanya membantu saja kita untuk menilai, untuk menggrading, karena mahasiswa itu kan tidak di-grading hanya dalam satu kali ya, jadi ada evaluasi berkelanjutan. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu yang masih kesulitan dalam pembelajaran online, menurut saya banyak sekali baik dari Microsoft, dari webinar maupun di internet untuk belajar tentang Teams, tentang Stream dan mungkin juga software lainnya, sehingga jangan putus asa dan tetap semangat, tetap di rumah dan berdoa supaya ya Corona cepat-cepat pergi dan kita bisa bertemu kembali dengan rekan sekerja dan mahasiswa dan siswa. Saya kira itu aja Pak David. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah 100 lebih mau bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan webinar ini, dan juga Pak David yang sudah memberikan waktu pada saya. Bagi Bapak Ibu tadi ini rekamannya ada kan ya Pak David lah. Untuk menghubungi saya silahkan tadi di email dan di HP saya. Saya ada di Facebook juga, saya ada di Instagram juga. Terima kasih, selamat sore. Baik, Bu Francisca, Terima tadi kasih, kebetulan Bu Francisca. ada yang meminta ditampilkan lagi, Ibu, emailnya dan juga kontak yang bisa Ibu berikan kalau misalnya di sini ada yang ingin diskusi seperti itu, mungkin alamat email dan lain. Kelihatan Pak. Oke, silahkan bagi Bapak dan Saya Ibu sudah yang share screen. ya yang tadi bertanya, berikut Ibu Francisca sudah share screen dan ini adalah kontaknya Ibu Francisca, email dan nomor HP. Silahkan jika dibutuhkan, silahkan dicatat. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Francisca, dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang stay sampai di akhir penghujung acara kita. Untuk rekaman webinar akan saya tuliskan di bawah. Oh, kebetulan ini saya juga sudah dibantu oleh Pak Mansur, Microsoft Innovative Educator Expert, yang akan menuliskan di sini link dari webinar-webinar kita yang sebelumnya dan juga material-material yang lain. Terima kasih Pak Mansur. Untuk Bapak dan Ibu sudah diketikkan oleh Pak Mansur, jadinya rekaman webinar dan materi webinar akan diupload juga di aka.ms Teams ID di poin ketiganya Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih. Salam kenal Pak Mansur. Iya. Halo Pak Saya Mansur. tiap hari dengerin Pak Mansur loh. Salam kenal Bu Francisca. Iya, saya rajin nih dengerin Pak Mansur, Bu Rima, Pak David. Terima kasih Ibu. Salam kenal Ibu. Oh, halo Bu Rima. Kok nggak ada suaranya dari tadi? Salam kenal Bu. Iya. Salam kenal Bu Francisca. Ini Pak Mansur ya? Bukan Bu, saya Pak Wasiban Bu dari Pak siapa Batam. Pak? Oh, Pak Wasiman. Ya, Halo Pak. Salam kenal Dari Bu. mana Saya Pak? Dari institusi mana? Universitas Putra Batam Bu. Oh, Universitas Putra Batam. Bu Ivon Pangdra ya? Betul. Ya. Terima kasih Bu, ilmunya sangat bermanfaat Bu. Iya. Semoga bermanfaat. Bisa di email saya Pak kalau mau perlu apa dan apa, kalau mau berbincang-bincang. Baik Bu, baik Bu. Terima kasih dan Ibu yang sudah bergabung. Jadi di sini oke, sudah di-share juga informasinya oleh Pak Mansur. Jadinya untuk Bapak dan Ibu tadi yang ingin
rekamannya, dan juga nanti mungkin saya uploadkan juga ya presentasinya Ibu Francisca supaya nanti Iya, bisa. nanti saya kirim Pak PDF-nya ya di sini. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya uploadkan juga nanti di Teams ID. Jadinya Nanti bisa. saya kirim ke ini. Terima Nanti kasih. saya send ke Pak David aja kan. Boleh Bu? Ya, nanti saya yang uploadkan. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Stay at home, stay healthy. Selamat sore. Bu Rima. Halo Pak. Ibu Francisca. Apa itu? Bu Chandra. Halo Bu Terima Chandra. kasih. Apa kabar Bu Chandra? Oke. Buat semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Semoga nggak kapok ya Bu. Iya. Diundang lagi ke webinar. Oke, salam sehat. Salam sehat Bu. Sekitar 140-an Bu tadi. Bu Lucy. Oh, ada Bu Lucy juga, ada Mbak Lucy. Mbak Mela mana ini Mbak Mela? Hai Bu, apa kabar? Hai Bu Lucy. Aduh, ketemu kok di sini ya. Terima kasih ya Bu. Oke. Terima kasih juga dari kawan-kawan ini, Bu. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah mau dengerin saya. Semoga bermanfaat. Oke. Sangat bermanfaat Ibu. Saya off ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Bu. sore. Terima kasih Bu. Selamat sore. Sehat. Sore. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Dekan FKIP Universitas Terbuka. Terima kasih Bu.